Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sallallahu ta'ala fil Qur'anil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallah. Hadirin sidang syarat Jumat yang sama-sama mengharapkan ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puja-puji kepada Allah, karena tidak ada yang berhak kita puja, tidak ada yang berhak kita puji kecuali Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dan perangkat atau keperluan manusia. Yang lain yang dibuka tujuannya adalah untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita sehingga kita diberikan kekuatan iman Islam dalam mempertahankan iman ini. Mudah-mudahan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kita mati kecuali dalam Islam. Hadirin alhamdulillah, sebentar lagi kita akan mengadakan atau melaksanakan Hari Raya Idul Adha. Tentunya ini merupakan syariat Islam yang disyariatkan oleh agama kita. Tentunya Hari Raya ini mempunyai makna sejarah. Di dalam Islam ada dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau Idul Fitri itu kita lakukan setelah melaksanakan saum Ramadan, sedangkan Idul Adha adalah pelaksanaan perintah Allah, yaitu haji. Sementara kaum muslimin di luar Mekah kita melaksanakan Idul Kurban atau penyembelihan hewan kurban. Hadirin rahimakumullah, tentunya ini untuk mengingat ulang tentang kegiatan ini. Ini kegiatan yang amat besar ya, karena diikuti oleh mungkin jutaan umat manusia. Itu pun hanya sebagian, tidak semuanya melaksanakan perintah Allah yang namanya haji. Kalau kita perhatikan, haji itu sebenarnya, ini yang kita perlu paham, adalah lapak tilas peristiwa Nabiullah Ibrahim dan Ismail. Kalau kita perhatikan, mulai dari melempar jumroh atau ya sa'i, mulai dari sa'i ya. Sa'i adalah peristiwa yang amat sangat luar biasa, yang tentunya ini untuk pelajaran, mobil khusus untuk kaum ibu, karena ini melambangkan perjuangan seorang ibu bagaimana taat sama suami, yang kedua bertanggung jawab sama seorang putra amanah Allah dan suami. Bagaimana wujud dari ketaatan seorang istri yang ditinggalkan di lembah tandus, yang tidak ada pohon-pohon, tidak ada air sama sekali. Ketika Nabi Allah mengantarkan Siti Hajar ke lembah itu, Nabi Ibrahim entah tahu apa yang akan terjadi. Dia pasrah pula kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini perintahmu ya Allah, saya laksanakan. Tapi setibanya di Mekah pada saat itu, Allah merintahkan lagi kepada Nabi Allah, wahai Ibrahim, tugasmu belum selesai di Palestina, atau di Palestina belum selesai, lanjutkan. Nabi Ibrahim di situ sudah mulai goncang hatinya. Kenapa goncang?
Satu sisi seorang istri yang bisa melahirkan anaknya begitu saja ditinggalkan. Inilah sebuah pengorbanan Nabi Ibrahim. Dia harus tega, ridha, ikhlas untuk meninggalkan seorang istri, seorang diri bersama anaknya. Karena diperintah Allah, perasaan itu diabaikanlah Ibrahim. Sami'na wa ata'na ya Allah, aku pergi lagi Palestina. Pergi. Istrinya pun sebagai naluri wanita ditanya oleh Allah, oleh Siti Hajar, wahai kakanda, mau kemana lagi? Nabi Ibrahim tidak sanggup menjawab, hanya dengan tunduk, saya diperintah Allah. Bagaimana jawaban sang istri? Kalau memang itu perintah Allah, laksanakan wahai kakanda, laksanakan perintah. Biar saya di sini bersama Allah. Nah, ini seorang istri. Kemudian saatnya Siti Hajar mengurus anaknya Nabi Ismail kecil. Bagaimana? Perbekalan sudah habis, sementara air susu juga sudah habis. Ya Allah, apa yang harus kita lakukan? Panik, campur aduk, sehingga dia melihat ke atas. Padahal kata morgana, tapi karena sangat butuhnya kepada air, dia lari ke atas. Setelah lari ke atas, ternyata bukan, itu fata morgana kalau dalam istilah. Kemudian ketika lihat ke bawah, lihat Ismail, ternyata di situ ada air mengalir. Lari dia ke bawah. Tapi setelah datang ke bawah, ternyata tidak ada juga air. Lihat lagi ke atas, ada air lagi. Secara logika, kalau memang sudah tidak ada, sudah selesai. Tapi inilah tanggung jawab seorang istri, walaupun memang sudah dibuktikan itu tidak ada, tapi dikejar. Karena tanggung jawab seorang ibu kepada anaknya, generasi yang akan datang, atau diselamatkan masa depannya. Kemudian Allah menguji kesabaran Siti Hajar itu dengan izin Allah. Kaki Ismail dendang-dendang anak sedang, ternyata di situ memancar air. Dan itulah kekagetan Siti Hajar, panik, galau, campur aduk. Ketika memancar air, spontan kalimatnya. Bahasa kitanya kumpul supaya air tidak kemana-mana. Tapi bahasa itu Arab tunanya namanya Zamzam. Zamzam. Hadirin Allah, inilah tanggung jawab seorang istri untuk generasi yang akan datang. Sampai bahasa kaget pun diabadikan sampai hari ini. Zamzam namanya. Subhanallah. Nah, sekarang diperingati dari generasi-generasi, bukan sejak Nabi Muhammad, sejak putra Nabi Muhammad, anak cucu sampai kalau tidak salah 15 turunan sama Nabi Muhammad, itu diperingati terus. Kenapa? Hormat sama nenek moyang. Karena nenek moyangnya Nabi Ibrahim kemudian melakukan itu, diingat terus tiap bulan itu. Ada istilah umroh, ada istilah haji, itu intinya. Tapi setelah dekat Nabi Muhammad, itu malah hilang maknanya. Hanya ritual belaka, lari-lari kecil. Padahal maknanya, ingatkan wahai para wanita, itu tanggung jawabmu generasi yang akan datang. Jangan sampai dihancurkan generasi yang akan datang. Itu pesannya sebenarnya. Seorang ayat juga, ingat, anak akan dipertanggungjawabkan oleh seorang istri yang baik. Itu pesan moral di situ. Tapi zaman sejak saya sebelum Nabi Muhammad pun itu sudah hilang makna. Hari ini bagaimana Rasulullah mengajarkan itu yang ditekankan, tapi sekarang banyak yang umroh, banyak yang haji, tapi hanya sekedar status sosial saja. Dia disebut haji, sementara dia tidak tanggung jawab kepada generasi yang akan datang. Sa'i, kemudian melempar jumroh. Itu peristiwa yang sangat luar biasa. Bergumulan antara rasa, rasio,
bagaimana ini Nabi Ibrahim? Satu sisi dia harus taat kepada Allah, tapi sisi perasaan yang luar biasa. Dari dulu ingin punya anak, dia nikah dengan Siti Hajarah, tidak punya anak. Nikah dengan Siti Hajar, punya anak. Setelah besar, kata Allah, sembelihlah anakmu dengan melewat mimpi. Hancurnya seorang ayah, hancur luar biasa. Satu sisi Allah merintahkan, sembelih anakmu. Ya Allah, bagaimana ini perasaan hati, akal, pikiran? Ya Allah, perintahmu berat sekali, berat sekali. Ya Allah, berat pikiran. Nah, itulah iblis datang. Jadi iblis datang sesuai dengan pemikiran kita. Dalam hati Ibrahim kecil, dalam hati kecil, tapi diungkap oleh iblis ketika masih meliput. Wahai Ibrahim, kamu itu siapa sebenarnya? Tega banget kamu membunuh anakmu, padahal kamu bercita-cita punya, tapi setelah besar kamu sembelih. Betul apa yang kata iblis, karena sesuai dengan hati nurani. Tapi sekali lagi, Ibrahim adalah orang yang sangat taat kepada Allah. Saya sembelih, malah iblisnya dilempar, pindah ke tempat lain. Datang lagi iblis, godanya lagi. Ibrahim, kamu kan nabi. Kemudian kalau anakmu disembelih, nanti umatmu mengikuti kamu menyembelih anak. Bagaimana menjadi syariat kamu? Secara otak benar, akan jadi contoh. Tapi apa? Ini perintah Allah, sekali perintah Allah harus salah lakukan. Sembelih anak, dilempar lagi di situ. Yang terakhir, ketiga, iblis datang lagi. Ibrahim, kamu kan nabi, perlu ada pelanjut. Tapi kalau Ismail kamu sembelih, siapa yang melanjutkan hubunganmu? Itu mulai menyelekit dalam hati. Dan itu memang tujuan Rasulullah Nabi Ibrahim itu dalam rangka untuk mengembangkan syariat. Nabi Ibrahim ingat, ini perintah Allah, saya laksanakan. Lempar iblis. Itulah perjuangan Nabi Ibrahim untuk melaksanakan perintah Allah, tapi dengan gangguan iblis laknatullah. Hanya disembelih lain. Nah, penyembelihan itu hanya diperingati oleh umat Islam, namanya Idul Kurban, penyembelihan hewan kurban. Tapi bukan berarti kita harus menyembelih anak, bukan. Tapi nilainya pengorbanan jiwa. Secara logika, uang saya, mengapa harus dikorbankan kepada yang lain? Banyak lagi pertimbangan. Maka kata Allah dan kata Rasulullah, siapa saja yang punya harta tapi tidak berkorban, jangan dekati masjidku. Kita sudah berapa kali misalnya tidak berkorban? Mengapa? Padahal Allah memberi rezeki kepada kita. Kadang-kadang kita itu mengorbankan paru-paru kita, jantung kita setiap hari. Satu bungkus itu 20.000. Satu bulan berapa? 600.000. Satu tahun 7.200.000. Satu domba malah 2 domba. Kita nggak berani berkorban, tapi kenapa paru-paru kita dihancurkan oleh kita sendiri? Mubazir haram. Innamal mubazirina ikhwana syayatin. Jadi saudara-saudara setan, jangan coba-coba melawan Allah. Belum lagi masalah Yahudi. Siapa produk rokok itu? Yahudi. Orang berjuang sikap Israel, tapi masih merokok. Itu sama-sama pengkhianat kepada Islam. Hadirin Allah, mudah-mudahan hikmahnya Idul Adha ini kita mengingat ulang. Sudah sampai semuanya kita pengorbanan kita untuk Allah. Jangan korbankan keluarga kita karena kisah rokok dan nikotin. Jangan korbankan saudara kita di Palestina karena dibantai sama Israel. Sementara produk diuntahkan sama kita. Umat Islam penyumbang terbesar dari rokok ini. Apa kita sadar? Kenapa kita doa kita dikabul? Karena kita masih melakukan yang haram. Mudah-mudahan hadirin Allah, khutbah ini jadi peringatan bagi kita semuanya. Tetapnya kita harus terus
meningkatkan ketakwaan. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum. Hadirin, dalam khutbah kedua ini kita dalam tahiyat awal dan akhir itu senantiasa berdoa kepada Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Muhammad. Artinya, ya Allah, berikan rahmat berkah kepada Nabi Muhammad dan keluarga, sebagaimana Engkau memberi berkah kepada Ibrahim dan keluarga. Ini Nabi Ibrahim paling banyak disebut oleh umat dunia ini, selain oleh Yahudi Nasrani juga oleh Islam. Jadi umat Islam selain menyebut Ibrahim Nabi Muhammad, itu Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim sering disebut. Apa? Karena tauladannya ini. Lakon kana lakum fi Ibrahim uswatun hasanah. Ibrahim itu uswah dalam Al-Quran. Jadi kita mencontoh bagaimana pengorbanan dia dalam melaksanakan perintah Allah. Ini yang harus kita tiru. Buat aja kita sholat tapi tidak pernah meniru pengorbanan Nabi Ibrahim. Malah sholat hanya segera ritual saja. Ini disebut orang soleh. Bukan. Tapi meniru uswah Nabi Muhammad dan uswah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana dia berkorban? Mengorbankan sekali, bukan hanya dirinya. Bukan hanya jiwanya hanya korbankan pelaksanaannya Al-Quran, pelaksanaannya perintah Allah. Inilah makanya kita setiap sholat, ya Allah berkahilah rahmatilah Nabi Muhammad dan keluarga, sebagaimana Engkau memberkahi Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita setiap membaca itu ingat pengorbanan Nabi. Akhirnya hanya kepada Allah saja kita memohon ampunan, karena mungkin sadar atau tidak sadar kita banyak dosa, banyak hal yang mubazir kita lakukan, banyak hal yang haram kita lakukan. Kalau kita sampai akhir hayat masih tidak meninggalkan hal seperti itu, na'udzubillah, bukan suul khotimah, tapi suul khotimah. Kapan kita mau tobat? Nyawa kita nggak pernah kapan akan datang. Buat apa kita sholat? Tapi tidak pernah mengambil hikmah dari sholat itu. Tapi sudah hadirin Allah, khotib juga hadirin Allah. Memang manusia banyak kesalahan, juga banyak godaan iblis yang akan mempengaruhi kita. Tentunya kita hanya kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang laknat. Juga mudah-mudahan kita bisa mengendalikan diri dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله